Tidak ada satupun manusia yang bersedia untuk disebut budak dunia. Tidak ada satupun di antara kita yang merasa bangga disebut pecinta harta. Setiap umat memiliki ujian, dan ujian bagi umatku adalah harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun saat ini dunia sedang dirundung dengan musibah, namun Allah taala memberikan kita penjagaan fisik sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kajian dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling penting, ketika ada musibah yang sedang menimpa orang lain, yang pertama kita melihat dari sisi nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga kita mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalahumullahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Zat yang telah menjagaku sehingga aku tidak mendapatkan musibah sebagaimana yang dialami oleh orang lain, dan Allah memberikan banyak kelebihan untukku. Dan yang kedua, kita melihat dari sisi syariah. Kalaupun saat ini dunia sedang dirundung musibah berupa penyakit, kita berharap semoga Allah Ta'ala tidak memberikan musibah dalam bentuk musibah agama. Dan itu bagian dari doa Nabi SAW. Dalam salah satu cuplikan doanya beliau mengucapkan, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina. Janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merusak agama kami. Dan musibah yang merusak agama berarti menyebabkan orang itu berkurang nilai imannya. Bisa karena dia tidak ridho kepada takdir Allah, atau waliyadzubillah sampai dia mengucapkan kalimat-kalimat yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, disebabkan dia tidak kuat dengan musibah lahiriah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Selanjutnya di kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang fikih zakat dan muamalah dengan waktu yang cukup singkat. Pengantarnya hanya sampai maghrib, berarti kurang lebih setengah jam. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab setelah salat isya insyaallah ta'ala. Baik, hadirin makan Allah, sengaja kita sediakan 2 layar proyektor untuk memudahkan dalam menjelaskan. Saya tidak menyediakan PowerPoint, tapi nanti akan saya berikan beberapa catatan dalam bentuk tulisan sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Kita akan dahulukan yang pertama adalah membahas masalah fikih zakat. Fikih zakat itu masuk dalam pembahasan fikih ibadah. Dan fikih secara garis besar itu membahas 4 bahasan pokok. Pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah, yang ketiga fikih usrah, fikih keluarga, yang keempat fiqhul qada wal jinayat, fikih seputar masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Untuk fikih ibadah kita akan membahas 5 pembahasan utama, dan ada sebagian yang menambahkan sehingga jadi 6 pembahasan. Toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, ditambah satu lagi adalah fikih jenais. Kemudian untuk fikih muamalah, di situ kita membahas tentang masalah transaksi baik yang komersil maupun yang non komersil, baik yang sifatnya menguntungkan maupun yang sifatnya sosial. Kemudian yang ketiga adalah fikih usrah, kita bahas masalah bagaimana cara berkeluarga yang benar dalam Islam. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang fiqhul qada wal jinayat, fikih tentang masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Di
Di bagian keempat di sini kita mengenal ada istilah hukuman ta'zir, ada istilah hukuman had. Batasannya seperti apa ketika orang berhak dipotong tangan, seperti apa orang berhak untuk dicambuk atau dirajam, dan seterusnya. Baik, kita kembali ke fikih zakat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat atau ibadah dilihat dari objeknya bisa dibagi menjadi tiga, atau dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada ibadah murni gerakan yang disebut dengan ibadah badaniyah. Contohnya apa? Salat, puasa, zikir, apa lagi? Yang murni ibadah gerakan. Haji atau umroh tidak masuk di sini. Wudu dan aneka ibadah yang lainnya. Ibadah seperti ini disebut dengan ibadah badaniyah mahdhah. Yang kedua ada ibadah yang dia murni harta, yang disebut dengan ibadah maliyah. Contohnya zakat, sedekah, kurban, dan beberapa ibadah yang lainnya. Yang ketiga campuran antara badaniyah dan maliyah. Contohnya haji dan umrah. Baik, zakat masuk kategori ibadah maliyah, sebagaimana sedekah dan kurban. Dan masih banyak yang lainnya ibadah-ibadah maliyah yang bentuknya adalah memberikan harta untuk orang lain, seperti wakaf, infak, kemudian apalagi hibah, hadiah, dan yang lainnya. Baik. Berdasarkan kesimpulan ini, berarti ibadah maliyah ada banyak macam. Ibadah maliyah ada banyak macam. Itu artinya keran untuk mengeluarkan harta, keran untuk mengeluarkan harta tidak hanya zakat saja, tapi masih ada yang lainnya. Ada yang bentuknya sedekah, ada yang bentuknya wakaf, dan yang lainnya. Yang mau saya garis bawahi di sini adalah satu-satunya ibadah maliyah yang diatur dengan sangat detail dari mulai ujung sampai ujung adalah zakat. Satu-satunya ibadah maliyah yang diatur dengan sangat detail hanyalah zakat. Karena itu zakat disebut sebagai ibadah mahdhah maliyah. Karena dia sifatnya mahdhah, maka nggak ada peluang untuk berinovasi bagi masyarakat. Sehingga prinsipnya ikuti saja panduan yang ada, jangan membuat aturan yang baru, karena ini sifatnya mahdhah. Sehingga jangan membuat skema zakat yang baru atau cara pembayaran zakat yang baru. Ikuti saja sebagaimana apa yang ada, karena aturannya sudah sangat jelas. Dari mulai harta apa saja yang dizakati dijelaskan oleh syariat. Kemudian berapa ukurannya sehingga dia wajib zakat sudah dijelaskan oleh syariat. Yang dikeluarkan berapa persen dijelaskan. Siapa saja penerimanya dijelaskan. Panitia yang boleh untuk mengambilnya siapa dijelaskan. Bahkan tentang masalah teknis pembagiannya dijelaskan. Sehingga tidak ada bentuk mengeluarkan harta yang lebih detail dan rinci melebihi zakat. Itu menunjukkan bahasanya syariat menghendaki agar umat manusia atau kaum muslimin dalam urusan zakat ikuti saja panduan yang ada, jangan membuat sesuatu yang baru. Karena itulah ketika zakat telah diberikan aturan oleh Allah, misalnya di antara aturannya adalah harus mencapai nisab dan sudah haul, maka orang yang membayar zakat sebelum nisab dan haul berarti dia membuat cara zakat yang baru yang tidak pernah diajarkan dalam Islam. Atau misalnya ada orang yang mengeluarkan zakat tapi waktunya keliru, yang seharusnya dilakukan di bulan Rajab tapi dia keluarkan di bulan Ramadan, tertunda selama 2 bulan.
maka berarti dia telah salah dalam cara mengeluarkan zakat karena dia telat dalam mengeluarkannya. Atau ada orang yang bayar zakat tapi dengan cara dicicil, merasa sayang kalau harus mengeluarkan gede, akhirnya biar kelihatan ringan dicicil tiap bulan, dan seterusnya. Bentuk-bentuk seperti ini banyak di masyarakat kita, dan itu salah satu di antara bukti bahwasanya banyak di antara mereka yang nggak paham tentang bagaimana cara zakat. Dan kewajiban bagi setiap orang yang punya harta adalah mengetahui tentang aturan zakat. Dia wajib untuk memahami aturan zakat. Karena jika tidak, berarti dia tidak tahu apa hak Allah dalam hartanya. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW pernah bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Dunia itu hanya dimiliki oleh 4 jenis manusia. Lalu beliau menyebutkan hubungan antara dunia dengan ilmu agama. Yang pertama, rajulun razaqahullahu malan wa ilma. Ada orang yang dikasih oleh Allah harta dan dikasih oleh Allah ilmu. Fa huwa ya'lamu fihi haqqah. Maka dia tahu apa yang menjadi kewajiban hartanya yang harus dia tunaikan. Fayattaqi fihi rabbah wa yasilu bihi rahimah. Dia tahu menggunakan harta ini dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah. Dia gunakan harta itu untuk nyambung silaturahmi. Kata Nabi SAW, fahuwa bi'a'lal manazil. Ini jenis manusia yang paling tinggi derajatnya. Dia dikasih oleh Allah harta dan dia tahu bagaimana cara menggunakan harta dengan benar. Wa rajulun a'tahu Allahu malan wa rajulun a'tahu Allahu ilman wala mala. Jenis yang kedua, ada orang yang dikasih oleh Allah ilmu agama tapi dia enggak punya harta. Wa huwa shadiqun niyyah, dan dia jujur niatnya. Lalu dia mengatakan, lau anna li mithlama li fulanin. Andaikan saya memiliki harta sebagaimana dimiliki oleh si A, la amiltu mithlama amila fulan, maka saya akan beramal sebagaimana amalnya si A. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil ajri sawa. Maka dua orang ini dengan niatnya pahalanya sama. Yang ketiga, wa rajulun a'tahu Allahu malan wala ilma. Ada orang yang dikasih oleh Allah harta tapi enggak dikasih ilmu. Fala ya'lamu fi mali haqqah, sehingga dia enggak tahu apa kewajiban terhadap hartanya. Itulah tercelanya ketika ada orang yang punya harta tapi enggak ngerti fikih zakat. Saya ketemu dengan seseorang yang beliau pejabat, dan beliau orang yang dermawan. Pejabat berarti gajinya UMR ya, di atas UMR, jangan dibandingkan dengan UMR. Gajinya sangat banyak, orang kaya, hartanya bisa miliaran. Pada waktu saya menyampaikan tentang fikih zakat, beliau ikut. Sebenarnya ikut di sini undangan dari panitia, tapi beliau ikut satu sesi sampai zuhur kemudian pulang. Pada waktu istirahat, sesi istirahat jam 9 sampai jam setengah 11, beliau bilang, saya baru tahu kalau ada aturan seperti ini. Selama ini uang saya ketika saya keluarkan, saya berikan ke masjid. Mana masjid yang butuh dana, saya sumbangkan untuk panti asuhan. Sama sekali nggak pernah punya niat zakat. Usia beliau sudah di atas 60. Di posisi beliau sebagai seorang pejabat, dan ketika itu sudah pensiun, kemudian jadi duta besar di salah satu negara di Timur Tengah. Kita ketemu di Qatar. Kemudian beliau sampaikan, baru kali ini saya tahu tentang fikih kayak gini. Selama ini saya keluarkan duit ya untuk bangun masjid, untuk panti asuhan. Terus itu gimana? Karena bapak nggak punya niat zakat, ya tidak dihitung zakat. Sehingga dia nggak tahu fikih zakat dalam kurun waktu yang sangat lama. Dan banyak kaum muslimin yang seperti itu. Ada juga orang yang punya prinsip, kamu itu nggak usah terlalu pelit dalam mengeluarkan harta. Terus cara bapak gimana? Pokoknya saya terima berapapun langsung saya potong 2,5%. Saya terima berapapun langsung saya potong 2,5%. Terus saya simpan sisanya. Terus saya tanya, yang mengendap di rekening itu bapak zakati nggak? Lah kan sudah saya zakati waktu saya nerima. Ini juga salah, karena zakat mal itu tidak dikeluarkan waktu panen. Yang dikeluarkan waktu panen itu zakat pertanian, harusnya dikeluarkan setiap tahun sekali.
Sehingga waktu dia nerima itu nilainya kecil, belum 1 nisab sudah dizakati dengan niat zakat, padahal itu zakat yang batal karena belum 1 nisab. Sementara yang numpuk di rekeningnya yang jumlahnya ratusan juta nggak pernah dia pikirkan. Dan banyak orang yang seperti itu. Itu bukti mereka nggak tahu tentang fikih zakat. Makanya kesadaran yang perlu kita tumbuhkan kepada kaum muslimin yang mereka belum mengerti fikih zakat adalah memberitahu mereka tentang bagaimana cara zakat yang benar. Sebenarnya mereka bukan orang yang pelit. Mereka tahu ada kewajiban, tapi mereka nggak ngerti gimana caranya. Saya yakin di antara bapak-bapak mungkin ada yang nggak tahu gimana cara ngitung zakat mal, cara ngitungnya. Apa saja yang perlu dihitung, kemudian nanti metode ngitungnya bagaimana. Banyak di antara masyarakat kita, bahkan sampai pun ikhwan yang sudah ngaji, dia nggak ngerti caranya. Saya punya salah satu yayasan di Jogja, itu sampai membuka layanan bagi siapa yang ingin dihitungkan zakatnya, boleh minta bantuan kepada tim kami. Cuman kan kadang orang malu ya, karena diketahui saldonya. Tapi kalau bapak nggak jujur, gimana kita bisa ngitung? Tayyib. Karena itulah kewajiban bagi setiap orang yang memiliki harta agar dia tidak disebut sebagai generasi yang tercela. Golongan yang ketiga tadi, orang yang dikasih oleh Allah harta tapi nggak punya ilmu, sehingga dia tidak tahu kewajibannya. Lalu dikomentari oleh Nabi SAW, fahum bi akhbathi manazil, ini manusia yang derajatnya paling rendah, disebabkan karena dia punya harta tapi nggak ngerti ilmunya. Makanya kewajiban setiap orang yang punya harta adalah paham ilmunya. Dan itu bagian dari makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Kaki seorang hamba tidak akan bergerak sampai dia ditanya. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia belanjakan. Nggak ngerti zakat, berarti yang kedua gagal. Maka muslim tidak boleh hanya punya prinsip yang penting halal, nggak cukup. Masih ada tugas yang kedua. Cara kau dalam menggunakan hartamu bagaimana? Itu juga nanti akan ditanya oleh Allah. Benar ketika mendapatkan, salah ketika menyalurkan, berarti dia gagal untuk pertanyaan yang kedua. Termasuk diantaranya ketika dia nggak paham tentang bagaimana cara zakat yang benar. Selanjutnya, ibadah ada waktunya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ibadah waktunya seumur hidup sekali. Contohnya apa? Haji boleh tiap tahun kalau mampu. Puasa seumur hidup sekali. Puasa seumur hidup sekali. Contohnya sunat ya, khitan. Berapa kali? Akikah itu juga ibadah seumur hidup sekali. Apalagi nikah, masya Allah, komitmen yang luar biasa ya. Menjadi suami istri sehidup semati. Baik. Jadi ada ibadah yang dia pelaksananya seumur hidup sekali. Kalau ibadah seperti ini diulang-ulang boleh nggak? Boleh tidak? Nggak boleh. Akikah misalnya tiap bulan, atau akikah tiap selapan sekali, nggak boleh. Karena keliru dalam penetapan waktu. Ada juga ibadah yang pelaksananya setahun sekali. Contohnya haji, apalagi kurban, zakat, puasa dan seterusnya. Puasa Ramadan, sholat Id. Ada ibadah yang pelaksanaannya sebulan sekali. Contohnya puasa Ayyamul Bid. Ada yang pekanan seperti Jumatan, ada yang harian seperti sholat 5 waktu. Setiap muslim wajib melaksanakannya sesuai dengan posisinya. Jangan ibadah yang harian dijadikan pekanan, ratau sholat negak Jumatan. Jangan pula ibadah yang sifatnya tahunan dijadikan bulanan. Contohnya bayar zakat bulanan. Zakat mal itu ibadah tahunan dan bukan bulanan. Maka di sini saya mau kasih catatan, zakat mal adalah ibadah tahunan bukan bulanan. Sehingga kalau ada orang yang bayar zakat tiap bulan sekali, ini pasti keliru ketika dia ngitung.
Karena nggak ada zakat bulanan, adanya zakat tahunan. Zakat itu hanya ada dua kemungkinan, dibayar setahun sekali atau dibayar ketika dapat. Yang dibayar setahun sekali contohnya apa Pak? Zakat mal, zakat binatang ternak. Yang dibayar ketika dapat contohnya pertanian, zakat rikas. Begitu panen langsung bayar. Dan masing-masing ada aturannya. Lalu ada sebagian orang yang komentar, berarti kalau kita dilarang untuk menampung zakat bulanan, nanti kan pendapatan zakat itu jadi berkurang, sehingga dana untuk umat jadi kecil. Karena zakat yang setorannya bulanan dilarang dan tidak boleh. Jawabannya, untuk urusan zakat ikuti saja aturan yang ada. Anda kalau mau memperbesar dana umat, silahkan buka keran yang lain. Di sini kan masih banyak. Ada keran sedekah, ada keran wakaf, ada infak, ada hibah, ada hadiah dan yang lainnya. Sehingga jangan semuanya bertumbuh pada zakat. Bapak kalau mau beramal lebih banyak, jangan mengorbankan fikih zakat sehingga jadi rusak. Tapi silakan Bapak mengeluarkan infak yang lebih banyak, sedekah lebih banyak, wakaf juga kita masih terbuka. Tapi untuk yang satu ini ikuti saja aturan yang ada. Bapak jangan membuat aturan yang baru. Karena zakat itu ibadah maliyah yang sifatnya apa? Mahdhah. Sehingga tidak ada peluang bagi kaum muslimin untuk berinovasi di sana. Baik. Kemudian jamaah dimakan Allah Ta'ala, karena zakat mal itu ibadah tahunan dan bukan bulanan, maka yang dikeluarkan adalah akumulasi. Yang dikeluarkan adalah akumulasi. Saya mau tanya ya, apa perbedaan antara pendapatan dengan tabungan? Ini nggak perlu buka kamus kan? Apa perbedaan antara pendapatan dengan tabungan? Kalau tabungan itu mengendap, kalau pendapatan fleksibel. Intinya adalah pendapatan belum jadi tabungan, belum tentu jadi tabungan. Kalau tabungan sudah barang tentu dari hasil pendapatan. Yang dizakati yang mana? Pendapatan atau tabungan? Yang dizakati adalah tabungan. Coba Anda tanyakan mereka yang zakat bulanan, hitung-hitung zakatnya berdasarkan pendapatan atau tabungan? Berdasarkan pendapatan. Untuk zakat mal yang dizakati itu tabungan dan bukan pendapatan. Kok bisa Pak? Dalil tentang ini adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi SAW pernah bersabda, fa idza kana laka mi'ata dinarin, fa idza kana laka 20 dinarin fa fiha nisfu dinar. Kalau kamu, kata Nabi SAW kepada Ali, jika kamu memiliki 20 dinar, maka zakatnya setengah dinar, 0,5 dinar. Sudah? Jika kamu memiliki uang 20 dinar, wahala alaihal haul, dan mengendap selama setahun, maka zakatnya setengah dinar. Sehingga di situ Nabi SAW menyebutkan ada bentuk pengendapan harta itu selama setahun. Itu menunjukkan bahwasanya yang dizakati adalah tabungan dan bukan pendapatan. Baik. Kemudian dari hadis ini, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, maka bisa kita simpulkan mengenai berapa nilai zakat mal. Nilai zakat mal. Nisab zakat mal sama dengan 20 dinar. Jika kita konversi, 1 dinar sama dengan 4/4 gram emas, berarti nisabnya sama dengan 4/4, ini dikalikan 20. 4/4 kali 20 sama dengan 85 gram emas. Dari sinilah kita mengetahui
kenapa nisab zakat mal itu 85 gram emas. Dari hadis Ali bin Abi Thalib. Sudah? Dengan asumsi harga emas per gram sama dengan berapa sekarang? 800.000. Dengan asumsi 800.000. Berarti dikalikan 85 berapa? Kali 85 jadinya berapa? Coba dihitung Pak, pakai kalkulator. 68 juta. Berarti nisab zakat mal adalah siapa yang punya tabungan sebesar 68 juta, dia memiliki harta senilai 1 nisab. Sudah? Baik. Dikeluarkan setengah dinar. Setengah dinar jika dibandingkan dengan 20 berarti sama dengan berapa? Sama dengan 1/40. Dan 1/40 ini ekivalen dengan 2,5%. Maka ketemu angka 2,5% itu dari mana? Dari perbandingan antara 20 dengan setengah dinar. Persentase di zaman Nabi SAW kan belum ada. Kok bisa zakat itu 2,5%? Dari mana? Jawabannya adalah cara ngitungnya seperti ini. 1/40 itu kalau dikonversi ke persentase menjadi 2,5%. Baik, ini untuk nisab zakat mal. Dan Nabi SAW menyebut orang yang sudah punya harta 1 nisab sebagai orang yang kaya. Berdasarkan hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, hadis yang sangat ma'ruf. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad ke Yaman, beliau kasih tahu kepada Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Nanti kamu akan mendatangi masyarakat ahlil kitab. Maka pertama kali yang kamu dakwahkan adalah ajak mereka untuk apa? Salat atau bayar zakat? Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Kalau mereka sudah paham tentang tauhid, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka kalau Allah mewajibkan mereka salat 5 waktu. Kalau mereka sudah melaksanakan itu, fa'alimhum anna Allah aftaradu alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk bayar zakat, diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Anda catat bagian ini ya. Nabi SAW bersabda kepada Mu'ad bahwa Allah mewajibkan zakat harta mereka diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin di kalangan mereka. Berarti wajib zakat adalah orang kaya. Sebaliknya mustahik zakat adalah orang miskin. Sudah? Kaitannya dengan ini adalah adanya khilaf di kalangan para ulama. Uang yang ada di zaman sekarang itu bisa dikiaskan ke dinar, bisa juga dikiaskan ke dirham. Uang yang ada di zaman sekarang bisa dikiaskan ke dinar, bisa juga dikiaskan ke dirham. Sehingga jika ada pertanyaan, zakat uang merujuk ke dinar atau dirham? Begini ya. Coba kita hitung nisab untuk masing-masing zakat mal. Ini adalah nisab zakat mal untuk dinar, untuk emas. Sekarang kita akan beralih menghitung nisab zakat mal untuk dirham, untuk perak. Nisab zakat mal untuk dirham.
Untuk perak ya. Untuk perak nisab zakatnya adalah 200 dirham. 200 dirham. 200 dirham kalau dikonversi jadi berapa, Pak? 1 dirham itu sama dengan 2,975 gram perak. Sudah? Kalikan 200 ketemu 595 gram perak. Saya menghafalnya 600 kurang 5. Ini saya menghafalnya 3 kurang 0,025. Sudah masuk waktu Isya? Sudah, baik. Insyaallah kita lanjutkan setelah Isya ya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah untuk sesi kedua ini Ustaz akan memaparkan materi sedikit lagi. Habis itu saya jawab tentang fikih zakat dan muamalah. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyiapkan materi pertanyaan, bisa disampaikan ke panitia kami yang memakai rompi atau langsung disampaikan langsung ke depan. Itu. Dari Azizku sendiri kami izin sebentar untuk menyampaikan program-program kami. Salah satu program kami yaitu program unggulan kami yaitu beasiswa sukses, di mana beasiswa ini kami berikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim dan juga penghafal Al-Quran yang ada di Kota Malang. Seperti itu. Untuk beasiswa ini kami salurkan langsung ke sekolah dengan verifikasi lapangan yang tim kami teliti sendiri seperti itu. Dan insya Allah beasiswa ini 100% tepat sasaran dan disalurkan kepada orang-orang yang anak yatim, penghafal Quran dan juga duafa seperti itu. Salah satu mustahik kami yang menjadi motivasi kami untuk berbagi yaitu ada salah satu penerima manfaat. Beliau ini duafa dan beliau ini tidak bisa melanjutkan sekolah karena kendala biaya. Kemudian ada salah satu lembaga internasional milik non muslim yang siap support untuk biaya pendidikan anaknya hingga SMA. Dan itu tidak terjadi di Malang Selatan, tapi di Kota Malang, di sekitar kita. Dan rumahnya tidak jauh dari sini seperti itu. Oleh sebab itu ini salah satu cerita dari mustahik kami dan banyak cerita-cerita lainnya yang sebenarnya sangat membutuhkan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Bahkan ibu dari anak ini sampai menyampaikan bentuk kesedihan beliau gitu. Kenapa orang-orang muslim yang ada di sekitar beliau tidak bisa membantunya, malah membantu dari agama yang berbeda itu. Insya Allah donasi yang akan disalurkan pada malam ini 100% akan kita salurkan untuk beasiswa anak yatim, anak duafa dan penghafal Quran yang ada di Kota Malang sekitar. Bagi bapak-bapak yang dan ibu-ibu berminat bisa disampaikan di booth kami atau nanti ada kotak infak yang berjalan. Atau bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berminat untuk menjadi orang tua asuh mereka bisa menghubungi call center kami atau langsung datang ke booth yang ada di depan situ. Langsung saja untuk menghemat waktu, malam ini akan selesai pada jam 8 malam. Oleh sebab itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, dicatat faedah-faedah ilmunya dan semoga kita bisa mendapatkan keberkahan pada malam hari ini. Langsung saja kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kita kembali lanjutkan. Kita akan lengkapi perhitungan nisab zakat mal untuk dirham, yaitu 200 dirham yang jika kita konversi ke ukuran gram perak ketemu 595 gram perak. Cara menghafalkannya 600 kurang 5. Seperti
cara mbah-mbah kita kalau ngitung ya, 1000 kurang 50. Berarti maksudnya berapa? 950. Anda kalau menyebut 950 kepanjangan. Makanya cara mereka 1000 kurang 50, 700 kurang 5, itu lebih gampang. Baik. Ini kalau kita konversi ke rupiah, jadi berapa? Asumsi harga perak berapa? Harga perak berapa? Coba dicek di internet. Anggap saja 20.000 ya, 20.000 per gram. Betul nggak? Betul? Ketemu nggak? Internetnya lambat ya, kan dipakai banyak orang. Lagi loading, baik saya sempurnakan saja. 20.000 per gram kalikan 595, berarti ketemu kurang lebih 12 juta, 11,9 atau sekitar 12 juta. Baik, betul? Ini betul nggak ngitungnya? Baik, memang jamaah Malang sama Jogja beda karakter ya. Kalau di sana ditanya respon, kalau di sini diam saja. Sudah makan? Diam saja. Kita lanjutkan. Lalu yang jadi pertanyaan begini, emas itu kan bisa dikiaskan ke dinar, bisa juga dikiaskan ke dirham atau uang. Uang bisa dikiaskan ke dinar, bisa juga dikiaskan ke dirham. Pertanyaannya, dari dua standar ini mana yang dipakai untuk uang? Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan zakat uang merujuk ke dirham. Sebagian ulama mengatakan merujuk ke dinar. Kenapa kok merujuk ke dirham? Karena nilai dirham itu lebih murah. Sehingga ketika zakat mal itu merujuk ke dirham, berarti kurang lebih ketika orang sudah memiliki harta senilai 12 juta, dia sudah wajib zakat. Maka muzaki di Indonesia banyak sekali. Di sini yang punya uang 12 juta ke atas itu ya hampir angkat tangan semuanya, kecuali yang mahasiswa belum lulus. Sementara kalau merujuk ke dinar itu nilainya lebih tinggi, senilai 68 tadi ya, 68 juta. Pendapat yang pertama ini adalah pendapat jumhur ulama kontemporer, termasuk diantara fatwa yang diterbitkan oleh Lajnah Daimah, termasuk diantaranya fatwa Syekh bin Baz dan beberapa ulama Saudi yang lainnya. Pertimbangan mereka kenapa kembali ke dirham? Karena harga dirham lebih murah, sehingga otomatis nisab itu lebih rendah, yang nantinya jumlah muzaki lebih banyak. Kalau jumlah muzaki lebih banyak, itu menguntungkan bagi siapa? Orang yang du'afa, fakir miskin. Maka tidak ada lagi seperti tadi ya, ada orang yang nggak mampu sekolah karena dia nggak sanggup untuk membayar, lalu didanai oleh non muslim agar bisa melanjutkan pendidikan bahkan sampai lulus SMA, yang tentu saja akan ada syaratnya, sehingga bukan sebatas hibah murni, tapi ada utang agama. Kamu mau saya kasih sekian, tapi syaratnya harus ikut acara kami di tanggal sekian. Dan bagian itulah doktrin yang akan diberikan ke sana. Malang ada kayak gitu, padahal dekat dengan aktivis muslim di kanan kirinya. Seharusnya malu ya, jangan sampai itu beritanya sampai ke Jogja. Baik, insya Allah saya rahasiakan. Yang kedua, merujuk ke dinar. Ini salah satu di antara yang berpendapat ini adalah Dr. Hisamuddin Afwana. Beliau salah satu dosen di Qasim kalau tidak salah, dan beliau berasal dari Palestina. Dan kenapa merujuk ke dinar? Karena kalau kita perhatikan nilai 68 juta ini mewakili kekayaan. Mewakili kekayaan. Dalam arti
untuk bisa disebut muzaki, Nabi SAW dalam hadis Mu'adz, beliau mengatakan diambil dari orang kaya dikembalikan kepada orang miskin. Kalau orang di zaman sekarang punya tabungan 15 juta, sudah kaya atau belum? Kaya atau belum? Belum. Dia belum disebut kaya. Berarti dia belum terhitung sebagai agniya yang dia diwajibkan untuk diambil zakatnya dikembalikan kepada orang fuqara, sehingga tidak memenuhi standar sebagaimana hadis Mu'adz. Karena dia lebih mewakili istilah kaya, karena itulah beliau memilih pendapat yang kedua, bahwa zakat mal itu merujuk ke dinar dan bukan dirham. Dan insya Allah pendapat inilah yang lebih mendekati. Di samping itu adalah emas merupakan standar nilai harta, berbeda dengan perak yang nilainya cenderung turun. Karena itu orang bisa menyebut yang lebih anti terhadap inflasi adalah emas, sementara perak betul dia punya nilai ketahanan terhadap inflasi tapi tidak sekuat emas. Baik. Selanjutnya hadirin yang Allah juga menjelaskan tentang penerima zakat. Penerima zakat ada sekian golongan. Ada berapa? 8. Yang jumlahnya ada 8 golongan, 8 asnaf. Anda bisa perhatikan, di antara 8 golongan itu ada nggak anak yatim? Ada nggak anak yatim? Nggak ada. 8 golongan itu tidak ada satupun, tidak ada yang menyebutkan anak yatim. Coba kita sebutkan siapa saja 8 golongan: fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharim, riqab, ibnu sabil, fi sabilillah. Ada 8. Enggak ada anak yatim. Dan banyak di antara masyarakat kita kalau sudah dikasihkan ke panti asuhan tuh rasanya sudah plong. Saya sudah selesai bayar zakat. Dikasihkan ke mana? Anak yatim. Selalu sasarannya anak yatim. Padahal anak yatim itu nggak disebutkan di surat At-Taubah ayat 60. Kenapa? Karena belum tentu anak yatim itu miskin. Ada nggak anak yatim yang kaya? Banyak. Dia dapat warisan. Kecuali kalau dia anak yatim yang miskin, nah dia berhak dapat zakat. Untuk statusnya sebagai orang miskin, bukan statusnya sebagai anak yatim. Baik. Nah, yang muncul khilaf di sini adalah tentang makna sabilillah. Sabilillah itu cakupannya seperti apa? Ada sebagian yang terlalu luas dalam memaknai sabilillah, sampai setiap kegiatan sosial keagamaan bisa disebut sabilillah. Sehingga termasuk diantaranya adalah masjid, lembaga pendidikan, kemudian apalagi rumah sakit Islam, dan aneka kegiatan keagamaan sosial yang lainnya. Ada yang mengatakan sabilillah itu maknanya sempit. Yang pertama adalah jihad, yang kedua haji, sesuai dengan nas yang ada. Dan ada yang mengatakan sabilillah itu kegiatan yang sifatnya non fisik, yang mendukung kemaslahatan kaum muslimin. Dan ini pendapat yang pertengahan, sehingga dia bisa dilibatkan di dalamnya adalah setiap kegiatan sosial keagamaan tapi yang bentuknya non fisik. Contohnya kegiatan ilmu, penyebaran ilmu, dakwah, itu bisa masuk fi sabilillah. Makanya beberapa buku yang diterbitkan dari Saudi itu terkadang dananya diambilkan dari dana zakat, karena ini termasuk di antara bentuk penyebaran ilmu. Dan kalau kita mengambil pendapat ini, berarti memberikan zakat ke masjid itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh, Pak? Karena bangunan masjid itu bukan masuk fi sabilillah. Tapi kalau untuk kegiatan ilmiah masjid, kegiatan ini butuh buku, butuh misalnya perlengkapan untuk kajian, maka boleh diambilkan sebagian dari zakat. Tapi untuk bangunan fisik masjid, dia nggak bisa diambilkan dari zakat. Dan insya Allah pendapat ini yang lebih mendekati, karena kita tidak menjumpai riwayat di mana Nabi SAW menyerahkan zakat itu untuk pembangunan masjid beliau. Beliau lebih banyak memperhatikan zakat itu kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, karena zakat itu hak tamlik, hak pindah kepemilikan.
Sedangkan kalau itu untuk bangunan masjid, maka bisa jadi muzaki, orang yang kaya yang nyumbang, dia juga turut mendapatkannya. Saya punya zakat 10 juta, tak belikan 2 AC di masjid. Setiap kali saya sholat, saya selalu mengambil posisi yang kena AC itu. Berarti siapa yang dapat manfaat zakat? Saya sendiri. Loh, saya yang muzaki mengeluarkan, tapi saya yang dapat manfaat. Makanya ini tidak konsisten. Karena itulah mereka mengatakan bangunan fisik tidak bisa dijadikan sebagai sarana penerima zakat. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, melihat dari kondisi hamba, dari kondisi manusia, maka bisa kita bagi jadi 3. Pertama, ada orang yang kaya yang dia wajib zakat. Yang kedua, orang miskin yang berhak menerima zakat. Yang ketiga, orang pertengahan yang nggak jelas, kaya tidak, miskin tidak. Maka yang pertengahan ini dia tidak wajib zakat, tapi juga tidak boleh menerima zakat. Salah dalam memberikan zakat itu termasuk diantara yang bisa menyebabkan zakat jadi batal. Misalnya ngasih zakat kepada orang yang belum berstatus miskin, masuk dalam kategori apa? Menyerahkan zakat yang tidak pada tempatnya. Mas, dia kan belum mampu, belum kaya, betul dia belum kaya, tapi dia tidak masuk dalam kategori miskin. Baik, wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan kita punya sisa waktu kurang lebih 40 menit. 45 menit bisa kita manfaatkan untuk mendengarkan masukan dari jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah disortir? Sudah. Tolong jangan sampai ada pertanyaan tentang poligami ya. Ini enggak masuk, insyaallah. Alhamdulillah. Nah, bismillah. Pertanyaan pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Gaji setahun yang dibayar per bulan, apakah kena zakat profesi? Alhamdulillah. Baik, cara ngitung zakat itu bukan berdasarkan nominal pendapatannya. Coba kalau kita hitung tadi ya, nisab zakat mal adalah 68 juta. Ada orang yang pendapatannya 7 juta per bulan. 7 juta per bulan, anaknya 7, istrinya 3, tinggal di Jakarta. Sisa berapa? Padahal kalau kita kalikan 7 kali 12 berapa? 7 kali 12 berapa? 84. Tapi nggak ada yang sisa. Wajib zakat nggak? Tidak. Kenapa? Kamu nggak punya tabungan. Sehingga ngitungnya bukan berapa pendapatan kamu kali 12 dalam waktu setahun, tapi berapa tabungan yang kamu miliki ketika titik zakat, ketika di bulan zakat. Kalau kamu nggak punya tabungan senilai 68 juta, nggak perlu keluaran zakat. Berbeda kalau misalnya ada seorang mahasiswa baru keterima kerja, dia digaji 5 juta dan tidak ada pengeluaran, tidur di masjid, makan numpang. Berarti 5 juta kali 12, 60 ya. Tinggal tambah 1 bulan lagi dapat 65. 1 bulan lagi 70 dia saldonya. Sepeser pun nggak mengeluarkan uang dari hasil karyanya, karena hidupnya numpang ya. Maka di waktu sekian baru dialah kena kewajiban zakat. Nisab sekarang tunggu sampai setahun, total hartamu di akhir tahun di bulan yang sama berapa, itu yang dikeluarkan 2,5%. Adanya fluktuasi harta di antara itu biarkan saja, nggak usah dihitung. Anda tidak diwajibkan untuk membuat pembukuan keluar masuk duit berapa, itu nggak wajib, biarkan saja. Fluktuasi itu biarkan. Ngitungnya nisabnya sejak bulan apa? Nah, masing-masing orang kan beda-beda. Belum tentu bulan Ramadan. Kita kan seringnya gini, Bapak zakatnya kapan? Ramadan. Lah, Bapak dapat harta 1 nisab kapan? Wallahu a'lam. Bisa jadi dia punya harta 1 nisab itu di bulan Rajab atau Jumadal Akhirah. Tapi dia bayar zakatnya di Ramadan. Tunggu tahun depan, tertunda 3 bulan. Ini pelanggaran. Yang seharusnya dia zakatnya di bulan Rajab, tapi dia bayar zakatnya di bulan Ramadan. Selisih 2 bulan, Rajab, Sya'ban baru Ramadan. Tidak boleh yang kayak gitu.
Dan itu banyak di antara kaum muslimin. Dia nggak pusing-pusing, pokoknya setiap Ramadan mas saya keluarkan 2,5%. Padahal bulan zakat itu beda-beda. Ada orang yang bulan zakatnya Rabiul Awal, ada yang Rabiul Tsani, ada yang di bulan Muharram, ada yang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tergantung sejak kapan dia punya harta senilai 68 juta. Berarti kalau tadi ya, ada orang ya, Pak Ijo, dia punya penghasilan 6 juta per bulan, tidur nebeng mertua, makan ikut nebeng mertua, nggak modal sepeser pun. Yang dia keluarkan untuk istrinya cuma 100.000 per bulan pulsa. Selain itu tidak ada. Baik, berarti misalnya Pak Ijo keterima kerja di bulan Rajab tahun 41 sekarang ya, Rajab tahun 41. Kapan Pak Ijo wajib zakat? Coba kita hitung ya. Kalkulator ada di sini? Enggak ada. Mana? Ada kalkulator? Enggak ada. Baik. Coba kita lihat sekarang. Excel pakai Excel. Kau, ya? Kalkulator. Enggak ada. Pakai Excel. Pakai Excel. Kesuwen kalau pakai Excel. Saya pinjam ya. Baik. Sebenarnya biar kita bisa tampilkan di depan. Tadi penghasilannya berapa? Kurangi 100.000, 590 kalikan 12. Dia sudah punya nilai 7.080.000. Sudah di atas nisab ya. Berarti dalam waktu setahun penghasilan Pak Ijo 7 juta. 70 juta. 70 juta. Ini di bulan apa? Di bulan Rajab tahun 1442. Karena tadi kan dia diterima kerja Rajab tahun 41. Berarti sejak saat ini Pak Ijo sudah memiliki harta satu nisab 70 juta. Hitungannya gimana? Pokoknya Rajab tahun depan hitung berapa saldo kamu. Fluktuasi di antara itu nggak usah diperhatikan. Nah, kemudian dia setelah memiliki tabungan 70 juta itu, nah, dia melakukan aktivitas sebagaimana umumnya manusia, sehingga hartanya kadang naik, kadang turun, nikah lagi turun, gitu ya. Sampai akhirnya Rajab tahun depan, Rajab tahun 1443, saldo Pak Ijo 80 juta. Nah, maka yang dizakati berapa? 80 juta kali 2,5%. Fluktuasi di antara itu nggak usah dihitung. Paham insyaallah? Baik. Karena itu Anda tidak perlu ngitung pemasukan. Biarkan pemasukan jadi pemasukan. Nanti lihat saldo. Kapan saya punya harta senilai 68 juta. Yang dihitung apa saja, Pak? Yang masuk kategori mal. Yang masuk kategori mal itu ada, yang pertama adalah emas, kemudian perak, uang, dan dagangan. Yang masuk kategori mal adalah emas, perak, uang, baik yang bentuknya tabungan maupun yang ada di rumah. Dan yang berikutnya adalah harta dagangan. Ini yang masuk kategori mal. Sehingga ngitungnya gimana? Anda punya emas berapa? Ditambah dengan uang yang Anda punya. Kalau totalnya senilai 85 gram emas atau 68 juta, berarti di titik itu Anda sudah memiliki harta satu nisab. Punya harta satu nisab itu sama dengan Anda sudah berutang zakat. Tapi jatuh temponya tahun depan. Begitu ya? Jatuh temponya tahun depan. Nah, kemudian nite itulah yang Anda perlu ketahui di bulan berapa. Di bulan Dzulqa'dah, berarti nanti hitung Dzulqa'dah tahun depan. Fluktuasi uang di antara itu biarkan saja. Dzulqa'dah tahun depan ternyata Anda punya harta jauh di atas satu nisab, maka itu yang dizakati. Kalau di bawah nisab nggak kena zakat. Begitu? Walhamdulillah. Sehingga ngitung zakat itu sebenarnya nggak susah ya, insyaallah. Pertanyaan berikutnya,
menghitung satu haul, apakah cukup dengan menghitung bulan ketemu bulan atau harus hari ketemu hari? Hitungannya bulan bukan hari. Anda tidak perlu detail sampai tanggal, tapi Anda harus detail di nama bulan. Berarti kalau zakat Anda di bulan Rabiul Awal, tiap Rabiul Awal terus, tiap Rabiul Awal. Anda tidak mengeluarkan zakat di Ramadan, tapi tiap Rabiul Awal. Dan begitu seterusnya sampai kira-kira ketika Rabiul Awal Anda tidak punya harta senilai 1 nisab, berarti Anda nggak wajib zakat. Nanti tunggu ketika naik lagi 1 nisab, bulannya berarti geser. Bulannya geser. Sehingga untuk tanggal tidak perlu diperhatikan. Yang penting di bulan itu zakat Anda terbayarkan dan habis di bulan itu. Dalil tentang ini adalah keputusan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ketika beliau membuat kebijakan dan mengumumkan tentang pengambilan zakat. Beliau mengatakan, hadza syahru zakatikum, faman kana alaihi dainun falyuaddi dainahu tsumma yuqdi zakatahu. Ini adalah bulan zakat kalian. Siapa yang punya utang, lunasi dulu utangnya, baru dia bayarkan zakatnya. Berarti standar beliau ketika mau bayar zakat adalah pakai bulan, bukan tanggal. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, saya pernah melihat di salah satu kampus bahwa zakat bisa melalui aplikasi e-wallet seperti OVO, GoPay dan semacamnya. Bagaimana hukumnya? Adanya banyak sekali e-money yang bertebaran di tempat kita. Ini dijadikan solusi karena pakai uang kartal khawatir tertular corona ya. Gak nyambung ya. Saya kembalikan. Baik, di beberapa tempat kan nggak mau dia pakai uang kartal, khawatir tidak tertular. Terus bolehkah menggunakan beberapa e-wallet seperti itu jika sifatnya hanya untuk payment gateway, transportasi atau aliran pembayaran, lalu lintas pembayaran? Insya Allah tidak ada masalah. Mau pakai transfer debit, kemudian atau pakai e-money yang sudah tersebar, insya Allah tidak masalah, karena ini sifatnya hanya payment gateway. Wallahu a'lam. Selanjutnya, ayah saya memiliki harta uang yang terus berputar setiap hari transaksi. Tidak ada uang yang tersimpan lama, tapi uangnya mencapai miliaran. Apakah yang seperti ini dizakati? Setahu saya, ayah saya mengeluarkan santunan janda bulanan dan uang pada saat Ramadan tidak ada zakat mal yang dikeluarkan. Bagaimana cara hukuman benar? Baik. Adanya fluktuasi uang itu berputar, biarkan saja berputar ya. Sehingga yang perlu dihitung adalah kalau ayah Anda adalah seorang wira swasta, pedagang, berarti uang itu akan berubah dalam dua bentuk. Kalau nggak jadi uang, jadi barang. Dan barang dagangan itu termasuk objek yang dizakati dengan status sebagai stok, bukan omset ya, stok. Yang dizakati itu stok. Misalnya ayah Anda jualan semen, hitung saja misalnya zakatnya di bulan, karena ini sudah nggak tentu di bulan apa ayah Anda punya harta 1 nisab, ambil Anda maunya di bulan Ramadan, baik hitung di bulan Ramadan. Berarti Ramadan besok langsung dihitung. Kalau bentuknya uang, maka yang dizakati ngitungnya pakai standar uang. Kalau bentuknya stok, maka stok itu dicairkan, diekivalenkan dengan uang. Misalnya stoknya dalam bentuk semen, semen yang dimiliki ayah berapa yang belum terjual? Sekian. Tabungannya berapa? Sekian. Totalnya 2M, berarti zakatnya 2,5% dari 2M. Diserahkan ke siapa? Jangan cuma perhatian janda ya, karena yang miskin tidak hanya janda. Misalnya dikasihkan ke para hufadzul Quran yang nggak mampu, atau untuk kegiatan yang lainnya. Intinya selama dia fakir miskin, berhak untuk menerima zakat. Wallahu a'lam. Mohon penjelasannya Ustaz. Selama ini kami mempunyai simpanan logam mulia dan dolar yang sudah mencapai nisab, dan kami keluarkan zakatnya untuk membiayai kuliah beberapa anak yatim kuliah, mengikuti uang bulanan dan lain-lain. Apakah hal ini termasuk berinovasi dalam zakat mal dengan pertimbangan kalau diberikan sekaligus mereka tidak bisa mengaturnya? Baik, bolehkah menyerahkan zakat mal dalam bentuk beasiswa untuk biaya pendidikan anak yang sedang belajar?
Beasiswa yang boleh ditutupi dengan zakat itu diarahkan ke sabilillah. Fi sabilillah di sini berarti berlaku untuk materi belajar agama. Sehingga kalau misalnya dia belajarnya adalah ilmu-ilmu syariah seperti yang ada di Madinah, itu sebagian dikasih dana zakat. Makanya gratis kuliah di sana. Hukumnya diperbolehkan, masuk kategori fi sabilillah. Pada waktu pesantren Hamalatul Quran di Yogyakarta yang dibimbing oleh guru kami Al-Ustadz Aris Munandar hafizahullah, ada 10 santri yang mau dikirim ke Mesir, keterima sebagai mahasiswa Al-Azhar. Dan kalau di Al-Azhar kan beda Madinah ya. Kalau Madinah transport dibiayai, Al-Azhar berangkat sendiri. Yang penting pokoknya kamu belajar di Mesir gratis, urip-uripan di Mesir ya, bertahan hidup di Mesir. Nanti cari biaya sendiri untuk nafkah kesehariannya. Tapi kalau Madinah semuanya gratis, termasuk transport, biaya hidup di sana juga dibiayai. Kalau Mesir belajarnya yang gratis, sedangkan biaya hidup nyari sendiri. Itu beliau buka donasi untuk dijadikan sebagai uang saku dan biaya transport 10 santri ini yang mau dikirim ke Mesir belajar ilmu Quran. Dan Mesir kan terkenal dengan ilmu Qurannya. Kalau di Madinah akidah dan fikih, ilmu Qurannya lebih dominan di Mesir. Banyak orang yang punya sanad di Mesir. Dan itu diperbolehkan karena yang dipelajari ilmu syar'i. Tapi kalau yang dipelajari ilmu umum berarti tidak masuk fi sabilillah. Sehingga arahnya adalah kepada fakir miskin. Kalau arahnya fakir miskin, maka uang itu tamlik, pindah hak milik. Artinya duit itu milik fakir miskin. Terserah bagaimana cara dia menggunakannya. Maka tidak boleh dialihkan ke yang lain. Tidak boleh diwujudkan dalam bentuk sembako, tidak boleh diwujudkan dalam bentuk pakaian atau yang lainnya. Karena zakat itu tidak boleh dikendalikan oleh wajib zakat, oleh muzaki, tapi diserahkan oleh muzaki dan terserah mustahik mau menggunakan untuk apa. Itu bukan urusan dia, bukan urusan muzaki. Apa dalilnya hadis ini? Nabi SAW mengatakan zakat itu diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada orang miskin. Kalimat ini menunjukkan bahwa harta zakat itu milik siapa? Orang miskin. Pindah hak milik, bukan milik orang kaya lagi. Sehingga boleh nggak misalnya begini, zakat saya Pak 200 juta, tapi tidak langsung saya bagikan. Zakat ini saya kembangkan untuk unit usaha, maunya dijadikan sebagai zakat produktif. Hasilnya baru saya serahkan ke fakir miskin. Jawabannya tidak boleh pakai gitu. Boleh nggak misalnya uang masjid Bapak ambil sekian ratus juta, kemudian dipakai untuk jualan cilok. Saya pakai untuk usaha dulu, ini mumpung Ramadan, banyak orang seneng dengan kolak dan cilok, akhirnya dia buka outlet jualan jajan pakai uang masjid. Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Itu bukan uang kamu, itu uang orang lain. Kecuali kalau kamu dapat izin dari pemilik. Sehingga bolehkah takmir memanfaatkan uang masjid untuk kepentingan bisnis pribadi? Boleh, asal dapat izin dari pemilik. Dia umumkan sebelum Jumatan kepada para jamaah, dana jamaah semuanya akan saya manfaatkan untuk modal usaha pribadi saya. Kalau nggak ada sandal melayang, lanjutkan. Selanjutnya, bagaimana hukum penggunaan zakat produktif? Apakah untuk zakat sendiri harus langsung diserahkan atau bisa diproduktifkan oleh lembaga? Baik, itu bukan milik lembaga, bukan milik muzaki. Lembaga di sini posisinya sebagai wakil. Tolong duit zakat ini antarkan kepada fakir miskin. Berarti posisi Anda sebagai apa? Wakil. Saya nggak mau Pak, kecuali dibayar. Boleh nggak? Boleh. Berarti Anda menawarkan akad ijarah. Saya mau nganterin, tapi Bapak bayar saya untuk kurir ngantarkan ini per tujuan 10.000. Kemudian Anda sebarkan ke 10 tujuan, Anda dibayar 100.000. Boleh nggak? Boleh. Beban
biaya antar, Anda minta ke muzaki, silahkan. Sebagaimana orang korban, dia naruh seekor kambing. Ketika dia naruh seekor kambing, jagal minta gaji, nanti ambil saja itu kepala sama kulit. Sah nggak korbannya? Batal. Kenapa? Dia menjadikan sebagian hewan korban untuk membayari biaya operasional penyembelihan, sehingga tidak boleh ngambil sebagian dari situ. Sebagaimana pula ketika Anda jadi wakil, ini tolong serahkan, nanti kamu boleh ambil 10%. Berarti kan hak zakat itu terkurangi. Itu bukan harta dia, nggak boleh diambil 10%. Kalau Anda merasa dapat manfaat ketika zakat itu diantarkan ke para mustahik, sehingga Anda tidak perlu kelelahan untuk nyari mustahik, berarti Anda berkewajiban untuk membayari kurir-kurir ini. Biayanya berapa mas kalau saya mau naruh zakat di sini? Bagus ya kayak gitu. Jarang kan ada orang yang ketika naruh zakat terus tanya biaya berapa untuk biaya pengiriman zakat ke para mustahik. Adanya begitu dia naruh zakat, wah, merasa sudah hebat. Loh, saya sudah naruh duit kok malah ditarik biaya. Nah kalau gitu bapak antarkan sendiri. Dia kalau datang ke pelosok-pelosok capek dia. Maka begitu dia titipkan, dia lepas tangan. Selanjutnya tanggung jawab wakil yang mengantarkan. Wakil butuh biaya operasional, dia boleh minta. Wallahu a'lam. Sehingga tidak boleh dijadikan sebagai unit untuk pengembangan usaha. Baik, ini dimodalkan dulu untuk yang jualan geprek, atau yang jualan mie, atau yang jualan yang lainnya. Tidak boleh, itu bukan haknya wakil, sehingga harus segera diserahkan. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya DP yang kita bayar untuk Haji Plus? Apa perlu dizakati selama kami menunggu antrian? Bahkan tidak hanya Haji Plus ya, termasuk yang reguler. Reguler itu lebih lama lagi ya. Reguler itu harganya berapa? 25 juta. Ini dapat porsi haji. Mengendap selama berapa tahun? Malang berapa tahun? 20 tahun. Mengendap selama 20 tahun. Apakah wajib dizakati? Sehingga misalnya di rumah ada harta senilai 50 juta. Apakah perlu digabungkan dengan ini sehingga total jadi 75, terus kita keluarkan 2,5% tiap tahun? Pertanyaannya begini. Pada saat calon haji, calhaj membayar 25 juta, ini uang siapa? Ada 3 kemungkinan. A, uang calon haji. B, uang Departemen Agama. C, uang bank. D, wallahu a'lam. Pilih jawaban yang mana? Uang ini milik siapa? Milik jamaah, milik pemerintah, milik bank, atau tidak punya pemilik? Jawaban yang terakhir jelas nggak benar. Masa nggak punya pemilik? Itu pasti punya pemilik. Terus milik siapa? Bank juga nggak benar. Apa alasannya bank punya uang itu? Tinggal 2 pilihan, antara milik jamaah ataukah milik pemerintah. Mana yang benar? Ya? Milik jamaah. Kenapa milik jamaah, Pak? Hah? Bisa diambil. Apakah setiap yang bisa diambil berarti milik kita? Tidak bisa diambil. Bisa atau tidak bisa? Bisa, tapi ada syarat tertentu. Ketika dibatalkan ada potongan nggak? Nggak ada. Utuh 25 ya. Baik. Wallahu ta'ala alam. Pada waktu kita daftar haji, itu hakikatnya kita sudah membeli paket haji dengan DP 25 juta. Nanti berapa biaya totalnya? Ya, sesuai dengan biaya waktu Anda berangkat. Bisa jadi 36 atau 40. Tahun berapa Anda berangkat kita tidak tahu. Baik. Karena itu adalah pembayaran untuk paket haji. Berarti
25 juta ini sudah masuk kategori iwad. Sedangkan paket haji itu sama dengan muawwad. Dalam akad ijarah, ya, pembayaran itu disebut iwad, dan jasa yang diberikan itu namanya muawwad. Anda beli paket umroh dari travel 25 juta, berangkat bulan Desember, sudah dibuka sejak sekarang. Anda bayar DP 20 juta. 20 juta itu milik siapa? Milik jamaah atau milik travel? Milik. Kenapa milik travel? Loh, Anda kan beli paket, meskipun penyerahannya nanti. Dan akad ijarah boleh seperti itu. Masuk sekolah bayar SPP dulu, baru boleh punya hak belajar. Anda kuliah bayar dulu atau setelah lulus baru bayar? Bayar dulu baru boleh masuk kuliah. Anda baru akan dikasih nomor mahasiswa NIK ketika Anda sudah bayar. Kalau enggak, Anda nggak dikasih. Maka yang seperti itu masuk dalam kategori akad ijarah. Kita bayar dulu, jasanya nanti. Dan haji itu masuk akad ijarah. Kita bayar dulu, jasanya akan diberikan pemerintah nanti setelah antrian kesekian puluh tahun. Berarti uang itu milik siapa? Pemerintah. Anda nggak perlu zakati. Walhamdulillah. Bismillah Ustaz. Bagaimana hukumnya apabila harta yang kita diberikan seperti mobil atau tanah, apakah masih wajib membayar zakat? Sudah dalam bentuk mobil dan tanah. Kita punya uang lalu dipakai untuk beli mobil, apakah masih dizakati? Ada sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi farasihi wa 'abdihi wa gulamihi sadaqah." Tidak ada kewajiban seorang muslim untuk menzakati kuda dan budaknya. Kenapa? Karena dua benda ini bukan benda yang diperdagangkan, tapi dia benda milik pribadi yang melayani keseharian dia. Kuda dipakai untuk alat transportasi, budak sebagai pembantu di rumahnya. Padahal ini benda yang mahal. Kuda harganya mahal, budak juga mahal. Meskipun dia nilainya mahal, ketika dia tidak dikembangkan, tidak masuk dalam kategori hitungan zakat mal. Ada banyak orang yang tinggal di pelosok Malang Selatan, dia punya sawah hektaran Pak. Itu kalau dijual miliaran, tapi dia setelah itu nggak punya apa-apa lagi. Terus wajib nggak dia bayar zakat? Andai kan itu dihitung, tekor, nggak mampu dia, karena total sawahnya sekian hektar. Jika harganya per meter anggaplah 500.000, kalikan sekian hektar, dia punya uang sekian miliar. Zakat kamu sekian ratus juta, dari mana? Panennya saja belum tentu dapat segitu dalam waktu setahun, tapi dia berkewajiban zakat segitu. Makanya bagian seperti ini tidak kena zakat. Nah, harta yang tidak berkembang sehingga tidak dizakati, harta yang tidak berkembang yang tidak dizakati itu disebut dengan malkinyah. Disebut dengan malkinyah. Kepotong ya, yang sebelah kanan kepotong. Tidak bisa ini. Baik. Terbaca? Insyaallah. Kepotong dikit tidak apa-apa. Nah, malkinyah itu nggak wajib dizakati. Rumah kita, kendaraan kita, perabotan, tupperware yang tersimpan lama itu nggak perlu dizakati. Pakaian-pakaian yang ada di lemari yang numpuk banyak sekali itu tidak wajib dizakati. Sementara uang dan emas meskipun dia numpuk dia kena zakat karena dialah mal yang sejatinya. Wallahu a'lam. Apa Ustaz, ada yang saya tanyakan, jika kami diberi harta warisan berupa tanah 1,5 miliar dan rumah 1,5 miliar, kemudian mulai bulan Syawal diniatkan untuk dijual belikan,
baru 3 tahun kemudian bulan Syawal terjual. Apakah setiap tahun kami menzakati walaupun belum laku atau terjual? Kemudian yang kedua, jika kami belum mampu untuk membayar zakatnya, apa terkena dosanya? Nah, wa jazakumullahu khairan. Totalnya 3M properti yang akan Anda jual. Apakah ini masuk dalam kategori harta perdagangan sehingga wajib dizakati? Penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan begini: mal tijarah, harta dagangan, itu berlaku jika harta itu sejak awal pada waktu dibeli tujuannya litakassub, tujuannya adalah untuk usaha, sehingga ketika dia beli itu memang niatnya kulaan. Ini saya kulak, nanti akan saya jual lagi. Artinya tidak semua kegiatan menawarkan barang untuk dijual maka objek itu menjadi harta perdagangan. Lalu beli kasih contoh, bisa jadi ada orang yang jual mobil karena bosan, atau jual tanah karena dia nggak mau tinggal di situ, atau dia jual rumah karena ingin pindah, atau dia jual mobil karena ingin ganti baru, dan aneka niat yang lainnya. Berarti dia jual bukan tujuannya untuk litakassub, bukan untuk mendapatkan atau bukan untuk mencari sumber pendapatan, tapi dia jual karena alasan bosan, karena alasan ingin ganti dan seterusnya. Ini kalaupun dia nggak laku dalam waktu yang lama, nggak kena zakat, tidak masuk dalam kategori mal tijarah. Terus yang kena zakat gimana? Orang yang ketika beli niat awalnya memang untuk diperdagangkan, berarti dia pedagang di situ. Anda beli tanah dan ini nanti niatnya mau saya jual, saya akan kapling-kapling, saya jual, saya dagangan tanah, itu kena zakat. Tapi kalau Anda beli tanah berniat semoga nanti bisa berumah tangga di tanah ini, ternyata Anda gagal terus, lama ke sana, sampai akhirnya Anda jual tanah itu, mau pindah ke daerah yang lain, maka pada waktu yang lama ketika Anda tawarkan sudah sekian tahun, 3 tahun kok nggak laku-laku, nggak kena zakat. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Jika saat menerima harta waris atau harta pemberian tidak mengetahui jika ada zakatnya, sedangkan sekarang harta tersebut sudah habis dibelanjakan, lalu bagaimana hukumnya? Harta waris itu berarti kalau dia bentuknya liquid ya, seperti uang tunai atau bentuknya emas, maka kena zakat. Tapi kalau bentuknya tidak liquid seperti tanah atau properti, maka tidak kena zakat. Dan baru kena zakat jika laku terjual sehingga berubah jadi uang. Uang ini Anda zakati setelah dapat, berarti tahun depan di bulan yang sama kena zakat. Kalau nggak tahu gimana? Sementara sekarang baru tahu. Jawabannya, orang yang tidak tahu kewajiban zakat sehingga tidak membayar zakat, maka dia terbebas dari dosa, tapi dia tidak terbebas dari hak orang miskin, sehingga dia tetap berkewajiban untuk menyerahkan utang itu kepada fakir miskin. Dia prediksi, dulu waktu dapat warisan berapa ratus juta. Oh, dulu saya dapat warisan sekitar tahun misalnya 2010 berarti 10 tahun yang lalu. Sekarang 1441 jadinya berapa? 1431 dikurangi mundur 11 kali 12 121 hari 4 bulan, berarti kurang lebih saya dapat harta itu di bulan mundur ya, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Syawal, Ramadan. Anggap saja titiknya di Ramadan. Ramadan tahun 1431. Dihitung saya itu berapa nilainya? 100 juta. Baik, Anda keluarkan di Ramadan tahun 32
keluarkan 2,5 juta, 2,5% ya. Asumsi di tahun 32 masih ada sisa enggak? Anggap saja masih ada sisa Pak, sekira 80, keluarkan lagi. Sampai Anda yakin di tahun berapa dia di bawah nisab. Itu utang yang wajib dibayarkan. Orang yang tidak tahu tentang kewajiban zakat, lalu dia baru tahu, dia terbebas dari dosa, tapi tidak terbebas dari hak orang lain. Sebagaimana orang yang dia merusak barang orang karena tidak tahu, dia tidak berdosa, seperti anak kecil ya. Lalu ketika dia dewasa, dia sadar, dulu waktu saya kecil pernah main bola mecahkan kaca Pak Haji, waktu SMP atau waktu SD, tapi dia nggak ngaku, dicari-cari sama orang yang hilang dia. Gede dia baru tahu, dia terbebas dari dosa, tapi tidak terbebas dari tanggung jawab. Terus sekarang gimana Pak? Kamu harus bayar kaca itu berapa? Wah, kalau saya lapor nanti wallahu a'lam. Baik, transfer saja ke rekening Pak Haji tanpa harus memberitahu kira-kira kaca itu nilainya berapa. Karena kewajiban sama hamba itu tidak hilang disebabkan tidak tahu. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Mohon maaf barangkali ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita bacakan. Insya Allah bisa dibawa panitia ke kajian besok pagi ya.